Di saat mereka harus mengikuti tender-tender Tuhan, baik di Bank BI maupun Bank Maybank Tuhan Yesus, BI Tuhan, kalau ini Tuhan Yesus kehendak-Mu supaya anak-anak-Mu diberkati, maka Tuhan akan menopang mereka. Tuhan akan menolong sehingga Tuhan mereka bisa menang dalam tender itu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang bersandar dan berharap kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kemenangan pada orang yang diurapi Tuhan. Engkau memberikan kemenangan itu Tuhan, dan memberkati mereka sebagai anak-anak-Mu Tuhan yang terus mencari Engkau. Maka Engkau tidak akan membiarkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan iman itu Tuhan, dan berikan Tuhan Yesus mereka melihat malah bantuan surga turun atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan Tuhan Yesus teman-teman kami dalam perusahaan mereka yang mengalami Tuhan Yesus kemacetan dan mengalami hal-hal yang tidak baik. Tuhan Engkau jamah Tuhan, sehingga mereka kembali Tuhan dapat Tuhan Yesus. Oh Tuhan, bekerja kembali, usaha mereka dapat bangkit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau dapat menolong sehingga dapat membayar semua hutang piutang itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, mata-Mu melihat sampai kedalaman batin anak-anak-Mu Tuhan. Orang-orang yang bersandar kepadamu dan berharap kepadamu, tidak akan Kau biarkan. Juga bukit doa Tuhan itu milik-Mu, Engkau akan menolong Tuhan, sehingga dapat melunasi semua utang-piutang di bank, dan dapat Tuhan kemurahan daripada-Mu dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dapat Tuhan Yesus membayar semua gajian dan listrik mereka dalam nama Tuhan Yesus. Keperluan pegawai-pegawai di sana, dan juga Tuhan Engkau mengirim Tuhan, baik sekolah, baik gereja, baik Tuhan kantor-kantor Tuhan, baik itu conference, baik itu retreat, baik itu seminar, baik orang-orang berdoa puasa mencari Engkau di sana, baik itu gathering keluarga Tuhan, baik itu Tuhan Yesus, di mana mereka datang dan bersekutu berdoa Tuhan, maka Engkau akan menolong Tuhan. Engkau akan memberkati, menuntun Tuhan orang-orang untuk datang dan mencari Engkau di sana. Karena di sanalah tempat kami menyediakan, Engkau menyediakan Tuhan. Karena Engkau katakan di atas gunung ini, Engkau menyediakan Tuhan. Oh Bapa, kami percaya itu Tuhan. Kami percaya Engkau akan melakukan bagian-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga tidak akan Tuhan Yesus, Tuhan, berhenti orang-orang yang datang Tuhan, dan akan Tuhan melihat bagaimana Tuhan berbelas kasihan. Tanda-tanda ini disemburkan Tuhan. Orang-orang yang bekerja bisa rajin dan bisa benar-benar serius Tuhan, dan bertanggung jawab Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami terus mengangkat hati kami kepadamu Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari angkat hatimu pada Tuhan dan mulai berdoa untuk apa yang kau perlukan. Kalau ada memerlukan bala bantuan surga yang sudah bisa kami sebutkan di dalam doa kami, dan Anda benar-benar mencari Tuhan, mari sampaikan doa-doa kepada Tuhan. Hari Rabu adalah hari kita berdoa. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan,
dari perhubungan seks bebas. Oh, lepaskan mereka Tuhan, Tuhan Yesus. Lepaskan mereka Tuhan dari perjudian. Oh, dari Tuhan kumpulan orang-orang keras Tuhan. Lepaskan mereka Tuhan dari penyesatan Tuhan dalam nama Yesus. Dari ilmu-ilmu hitam, roh kekerasan Tuhan, pergaulan dunia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sadarkan mereka, sadarkan anak-anak muda, karena mereka adalah penerus bangsa ini Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang bikin ribut, tidak ada yang buat kekerasan, tidak ada yang sok radikal. Dalam nama Yesus, Tuhan Engkau tolong dalam nama Yesus. Tidak ada yang garis keras dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri pertobatan pada mereka semua. Oh, biar anak-anak muda bertobat. Oh, semua orang-orang yang garis keras bertobat dalam nama Yesus. Tidak ada yang ingin berantem di jalan, tidak ada yang pengen bikin demo-demo. Oh, tidak ada yang mengganggu pemerintah dalam nama Yesus. Tidak ada yang mau menghantam pemerintah dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, biar semua menopang pemerintah. Oh, biar semua ingin rakyat Indonesia tenang dan damai. Biar semua ingin rakyat Indonesia teratur dan baik dari pemerintah sampai rakyat, dan dimulihkannya bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Mari terus Anda meminta pada Tuhan bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin, puji saja disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang memanggilkan Tuhan para berdoa di seluruh dunia. Mereka bertanggung jawab buat bangsa-bangsa di mana mereka tinggal. Bangkitkan para berdoa, benar-benar doa bangkitkan bagiku. Ku diangkat dan dimulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimulihkannya. Ku diangkat dan dimulihkannya. Ku diangkat dan dimulihkannya. Mari angkat tanganmu pada Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Doa anak-anak-Mu naik di hadirat-Mu dan Engkau mendengarnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang menjadi kekhawatiran mereka, apa yang menjadi mereka Tuhan merasa Tuhan Yesus putus asa,
dan tawar hati Tuhan, Engkau lawan mereka, Engkau jamah mereka, Engkau tolong mereka, beri semangat pada mereka, beri iman pada mereka, dan biar mereka percaya bahwa Tuhan tetap Allah yang dahsyat yang mengatur hidup ini, dan melihat keperluan mereka, melihat Tuhan, sehingga mereka tidak menjadi stres, mereka tidak menjadi depresi, mereka tidak menjadi tertekan dalam nama Tuhan Yesus. Maka mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang tidak punya pekerjaan mendapatkan pekerjaan yang baik kembali, dan semua masalah-masalah mengenai keuangan dan pinjaman-pinjaman di bank atau leasing atau apa saja, cicilan mobil atau apa saja yang mereka Tuhan Yesus miliki di dalam hidup ini, yang tanpa mereka sadari masa pandemi ini membuat mereka tidak bisa mendapat gaji, tidak bisa mendapat membayar cicilan-cicilan itu. Maka Tuhan, Engkau akan menolong mereka, Engkau akan menopang, bahkan untuk membayar sekolah anak mereka, bahkan untuk membayar semua tagihan-tagihan itu. Tuhan, Engkau tolong, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kau bisa melakukan mujizat itu, Kau bisa melakukan ya Tuhan, dan Kau sanggup Tuhan. Oh ralawasiki, ralawadalawadalawasiki. Dan yang sakit, keluarga mereka yang sakit Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan Tuhan, karena Tuhan, kami tidak mengerti Tuhan. Tetapi kalau ada yang bersama kami di Facebook online ini, kalau ada keluarga mereka atau di dalam rumah mereka yang sakit, maka Engkau akan jamah, Engkau akan sembuhkan. Kalau mereka membutuhkan pertolongan, Engkau tolong Tuhan. Bapa, saat ini kami percaya Tuhan bahwa mujizat itu ada, dan Engkau bisa melakukan bagian-Mu Tuhan. Dan kami mempercayai Engkau Allah yang luar biasa. Dan Tuhan, tidak ada yang sukar bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Berkati Tuhan pembacaan firman Tuhan. Tuhan, Engkau berkati sehingga kami bisa membaca firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan meneranginya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita akan kembali kepada firman Tuhan. Mazmur kemarin kita sudah Mazmur 76. Mari kami masuk di dalam Mazmur 77, perbuatan Allah di masa lampau. Iya. Baru kita akan lihat di dalam Mazmur 98. Mari kita mulai baca. Iya. Perbuatan Allah di masa lampau untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Masih terus Mazmur Asaf ya. Ayat 2. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Artinya kalau Anda berdoa jangan separuh hati. Nyaring artinya utuh. Nyaring artinya sampai Anda merasa dengan kekuatan Anda, dengan segenap hati Anda. Itulah kata nyaring itu kepada Allah. Bukan berarti Allah itu pomo atau Allah itu tidak dengar. Bahasa Manado tuli itu artinya tidak dengar, tidak. Kata Tuhan, yang membuat Tuhan tidak dengar adalah dosa kita. Dosa kita, kejahatan kita. Jadi sebelum kita berdoa, kita harus minta pengampunan dan pemberesan dari Tuhan. Dan kita juga belajar mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita, merugikan kita, bahkan membuat Tuhan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, menggores hati kita, maka kita lepaskan pengampunan. Karena tidak baik Anda membawa hal-hal itu di dalam hatimu, sedangkan Tuhan sudah mengampuni kita di kayu salib. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan.
Dan kalau kita diampuni, maka kita harus mengampuni orang lain. Sekali lagi, untuk doanya dengan sungguh-sungguh, maka di sini dikatakan, ya, aku mau, artinya harus punya pengertian. Kalau Anda tidak mengerti, Anda tidak akan mau. Maka aku mau, aku mau, aku mau. Iya, saudara, kalau kita menjelaskan pada seseorang, pertama dia bilang, gua nggak mau, saya nggak mau. Tetapi waktu dijelaskan, maka dia mengerti, dia bilang, saya mau, saya mau. Maka sebab itu diperlukan akal budi, pengertian. Maka Tuhan mencari di dalam Mazmur 14 dan Mazmur 53 itu kata yang sama. Bahwa dari surga itu Tuhan melihat ke bawah. Dia mencari apakah yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi orang yang berakal budi adalah orang yang mencari Tuhan. Dan orang yang mencari Tuhan tentu dia harus dengan segenap hati, sungguh-sungguh. Maka di sini dikatakan, aku mau artinya dia sudah mengerti bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong dia. Dia sudah mengerti bahwa dia tidak boleh suam-suam kuku. Dia tidak boleh berpikir Tuhan dan kekuatannya. Dia tidak boleh berpikir mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia, temannya atau keluarganya atau orang tuanya atau anaknya atau ya suaminya atau istrinya atau bosnya atau siapa saja. Saudara, maka di saat kita dikatakan berseru dengan suara nyaring, artinya aku tidak mengandalkan siapa lagi. Aku hanya mau mengandalkan Tuhan. Aku hanya mengandalkan Tuhan. Karena manusia terbatas, kekuatan mereka terbatas, dan mereka pun tidak bisa menolong diri mereka. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Sebab itu kekuatan mereka terbatas, kekuatan kita juga terbatas. Tetapi ada satu yang tidak terbatas, yaitu kala kita berseru kepada Tuhan. Maka di sini dikatakan aku mau. Artinya berdoalah dengan pengertian, dengan kerinduan, bukan hanya ikut-ikutan. Artinya iya, aku ikut aja, aku ikut aja, aku ikut aja. Enggak, saudara. Aku mau, aku mau. Jadi ada satu yang di dalam hati Anda punya pengertian. Jadi bukan karena orang itu doa gitu, gue ikut doa yang begitu. Tidak, saudara, aku mau, aku mau. Karena Anda tahu Tuhanlah yang bisa menolong. Karena Anda tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan, tidak ada yang bisa membela Anda, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah Anda kecuali Tuhan. Kita melakukan tugas kita sehari-hari, apa bisa kita lakukan. Selebihnya itu Tuhan yang akan melakukan bagi kita. Nah, sebab itu aku mau, ingat baik-baik, Tuhan mencari akal budi, yaitu orang yang mau belajar, orang yang mau mengerti, orang yang mau tahu tentang Tuhan itu siapa. Oh, kerajaan Allah itu bagaimana. Orang yang tahu bahwa kemampuan Tuhan itu luar biasa, lebih dari papa mama, lebih dari bos kita yang punya perusahaan besar, lebih dari pendeta, lebih dari siapa saja. Bahkan dia lebih dahsyat karena dia yang ciptakan malaikat. Saudara, yang kita rasa, aduh kalau ada malaikat, kita akan bersaksi kemana-mana. Malaikat datang pegang saya, malaikat luar biasa, malaikat sampai gak bisa ngomong karena nangis, karena merasakan melihat malaikat yang besar itu. Ingat bahwa Tuhan jauh lebih dari malaikat itu. Maka sebab itu Anda harus belajar firman dan mau mengerti tentang Tuhan. Sehingga waktu Anda berdoa, Anda tidak berdoa seperti orang bodoh, tetapi Anda berdoa seperti yang Tuhan cari, orang yang berakal budi dan mencari Tuhan. Supaya jangan Tuhan bilang bau dan jijik kelakuan mereka. Tidak ada rasa kesungguhan. Bau dan jijik itu artinya suam-suam kuku, saudara. Yang dimakan gak enak, ditelan gak enak. Nah, saudara, mari kita lihat. Aku mau. Ambil kata ini, aku mau. Dan setiap kali Tuhan, aku mau mencari Engkau. Aku mau berdoa. Aku mau menyerahkan hidupku pada Tuhan. Aku mau menyerahkan masalahku pada Tuhan. Aku mau ceritakan masalahku pada Tuhan. Cerita pada manusia dipermalukan. Tapi kalau cerita pada Tuhan, Tuhan tidak permalukan kita. Maka sebab itu
ayat 2 ini. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring artinya dengan segenap hati. Dengan sungguh-sungguh artinya utuh. Iya, semampu aku bisa, aku akan berseru kepada Tuhan. Kalau Anda tahu orang yang sudah sakit sekali hatinya, dan dia berdoa, dia akan berteriak menjerit. Nah saudara, inilah yang Tuhan cari. Orang-orang yang datang pada Tuhan tidak hanya sekedar pikirannya separuh ke Tuhan, separuh ke rumah, separuh ke manusia siapa, separuh ke apa ya pekerjaannya, atau separuh kemana saudara. Tetapi kalau kita datang pada Tuhan, biarlah kita dengan segenap hati. Dan dia katakan dengan nyaring kepada Allah, supaya ia mendengarkan aku. Apakah Tuhan tidak bisa mendengar doa yang pelan, doa yang di dalam hati? Bisa. Semua tergantung dari kesungguhan. Inilah yang dikatakan nyaring. Dan dengan dia katakan, aku mau berseru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada, masa sampai double saudara ya. Aku mau berseru dengan nyaring kepada Allah. Terus lagi dengan nyaring kepada Allah. 2 kali dengan nyaring, dengan nyaring. Ini seperti Tuhan itu, orang Manado bilang pongo ya itu Tuhan. Orang Kristen tidak, saudara. Agama yang lain juga Tuhannya pongo ya, udah pakai speaker lagi, ya kan? Sampai seluruh kota bisa dengar. Tidak, tapi yang terutama bukan karena nada atau kita pakai loudspeaker, bukan karena itu, tapi karena hati kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itulah kata nyaring di sini. Aku mau dengan nyaring kepada Allah. Dan dengan nyaring, double saudara, dengan nyaring kepada Allah. Dan dengan nyaring kepada Allah. Ini hal yang luar biasa. Maka di sini supaya tujuannya sungguh-sungguh dan lebih sungguh-sungguh lagi, lebih segenap hati, tidak separuh. Maka di sini dia katakan supaya ia mendengarkan aku. Apakah kita ini lebih hebat dari Tuhan sehingga Tuhan ini mendengarkan kita? Apakah kita ini patut didengar oleh Tuhan? Tidak, saudara. Kita ini orang berdosa, kita ini debu adanya. Mazmur 103 berkata, Tuhan tahu kita ini cuma debu. Sekali lagi kita harus mengerti bahwa masalahnya Tuhan mencari orang yang bersungguh-sungguh hati. Yakobus 5:17 bilang, ya Elia manusia biasa, tetapi dia sudah bersungguh-sungguh berdoa. Maka apa yang dia doakan? Tutup pintu langit 3,5 tahun tidak hujan. Orang semua kepayahan, orang semua bangkrut, habis. Tetapi waktu dia berdoa lagi, maka Tuhan membuka pintu lagi. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh, maka Tuhan itu setia akan janjinya. Kalau kita sungguh-sungguh, maka Tuhan lebih sungguh-sungguh dari kita. Maka sebab itu Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh. Orang yang beribadah sungguh-sungguh, orang yang benar-benar tidak ada perhitungan apapun, dia serius dengan Tuhan. Maka orang itu seperti Elia. Sewaktu raja itu suruh panggil, iya tentara itu, iya panglima itu, apa saja disuruh panggil, Elia suruh turun. Dan Elia bilang, biar api itu menghanguskan dan orang itu mati, saudara. Dikirim lagi, mati. Nah saudara, kekuatan dari kuasa kesungguhan. Maka kita harus kembali kepada orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang benar-benar nyari itu, saudara. Artinya tidak peduli orang mau bilang apa, tidak peduli orang mau ngata-ngatain, tidak peduli orang bilang sebel tuh kalau sama dia ngomongnya, wah rasanya. Nah karena kesungguhan itu. Dan itulah kasih mula-mula yang percaya kepada Tuhan. Mari kita melakukan ibadah kita dengan sungguh-sungguh.
ibadah kita dengan segenap hati, maka dikatakan supaya ia mendengarkan aku. Supaya Tuhan turun dan menjawab kita. Padahal kita sebenarnya siapa sih? Kita ini hanya debu tanah, nggak layak untuk dijawab, buang aja. Nah saudara, tetapi karena batin dan hati kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia sudah mati untukku, Dia tanggung semua dosaku, Dia mengampuniku, Dia mengangkatku, dan Dia akan terus mengangkatku dan terus akan membuat aku naik dan tidak turun, membuat aku lebih lagi bersungguh-sungguh dengan Dia, dan Dia memberikan otoritas. Apa saja yang engkau doakan akan berhasil. Anda akan dipercayai seperti Yohanes 15 dia katakan. Kalau Anda lihat di sini Yohanes 15 ya. Apa saja yang didoakan akan berhasil. Dia tidak bilang hanya bagian yang kalau untuk kebutuhan. Nah saudara, inilah orang-orang yang bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi orang yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Anda perhatikan di sini ya. Saya ajak Anda melihat dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Sama dengan ini, kalau kau sepenuh hati datang kepada Tuhan, sehingga kau adalah orang yang menempel dengan Tuhan, sehingga kau bisa mendengar detak jantung Tuhan, detak hati Tuhan, sehingga apa yang Tuhan mau itu menjadi kemauanmu. Dan kau sadar bahwa Tuhan memberi pikirannya kepadamu, sehingga kau lihat setiap aku doa jawab ya, karena Tuhan punya maksud dalam hidupmu. Karena Tuhan ingin kau meminta apa yang ada, yang dari Tuhan. Sebab itu Tuhan mempercayai kita. Dia katakan di sini, jika kamu tinggal di dalam aku, artinya aku sudah hidup dengan Tuhan. Tuhan di dalam kamu, kamu di dalam Tuhan. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 14, 15, 16. Itu terus berbicara tentang itu, tentang kehidupan yang menjadi satu dengan Bapa dan dengan Yesus. Tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Apa saja loh. Berarti orang ini tidak serakah, berarti orang ini tidak pelit, orang ini tidak hidup untuk dirinya saja, tetapi Tuhan yang menaruh keinginan, niat hatinya itu bukan dia lagi, tetapi Kristus Yesus yang hidup di dalamnya. Bahkan ayat lain berkata, hidupku bukan aku lagi, kata Paulus, tapi Kristus Yesus yang hidup di dalamku. Hidup yang kujalani adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Inilah yang dikatakan, bahkan di Galatia terus berkata seperti itu. Paulus menulis, dan Anda lihat di sini, kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi Bapaknya dipermuliakan. Karena apa? Karena permintaannya bukan suatu keegoisan, bukan suatu kesombongan buat dirinya, bukan suatu keserakahan, bukan suatu untuk jabatan kedudukannya lebih hebat dan lebih. Tapi orang yang sederhana, yang berpaut pada Tuhan, yang hanya mendengar dari Tuhan, seperti Yesus katakan, apa yang kuucapkan itu bukan daripadaku, itu dari Bapa. Karena semua yang aku bilang itu datangnya dari Tuhan, dari Bapa, dan aku mendengarnya dan menyampaikannya. Jadi tidak ada yang dari kepentingan dia sendiri. Tidak ada permintaannya dari kehidupannya, kemauan dia, tetapi dari pemimpinnya, dari Bapaknya, dari Allah.
Sehingga disinilah dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi bukan dalam hal inilah kau akan keren karena kau menjadi pendoa yang apa saja kau doakan berhasil. Tidak, saudara. Apa yang kau doakan berhasil karena kau sudah tinggal di dalam Tuhan. Karakter dan jiwamu dan batinmu itu hanya berisi suara Tuhan, kebenaran Tuhan, dan kasih Tuhan, karunia Roh Kudus, di mana dikatakan ia buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, semua itulah yang baik. Dan pikiranmu hanya dikatakan di dalam Filipi 4, pikiran Kristus, ia kan yang baik, yang indah, yang mulia, yang kudus, yang sedap didengar, yang mendatangkan kebajikan, yang mulia. Pikirkan itu. Itu cuman, tidak ada hal negatif, tidak ada hal membela diri, tidak ada hal membenarkan diri. Iya, waktu murid-murid belum mengenal Yesus dengan benar, waktu Yesus panggil untuk mengikut Yesus kemana Yesus pergi, mereka bilang, lah kami ini meninggalkan keluarga, meninggalkan ya istri, anak, meninggalkan semua. Terus bagaimana dong? Bagaimana mereka mau hidup? Bagaimana mereka makan? Tuhan bilang tidak. Mereka tidak mengerti tentang Tuhan. Mereka belum dewasa. Sampai akhirnya Tuhan bilang kau akan mendapatkan jauh lebih. Selain keselamatan, Tuhan tetap akan memelihara keluargamu dan menjamin semua. Dan kau tidak akan berasa siksa, menderita mengikut Yesus, tidak. Sampai seluruh murid Yesus pun, mereka mati tidak normal. Mereka tidak nyesal. Mereka tidak rasa gara-gara Tuhan gue jadi begini, tidak. Maka mereka bangga. Malah mereka bilang, kalau pemimpinku Yesus mati dengan kepala di atas, aku kepala di bawah, karena aku tidak layak menerima lebih baik dari dia. Oh, saudara, kalau kau mengerti kata firman Tuhan dalam Yohanes 4 kepada wanita Samaria, kalau kau mengerti tentang karunia Allah dan siapa yang meminta kepadamu, maka sebenarnya kamulah yang sedang meminta kepadanya. Sebab itu kita harus berhati-hati, kita harus masuk lebih dalam dan mengerti tentang kemauan Tuhan. Sehingga tanpa sadar, waktu Anda berdoa itu bukan Anda, tetapi kemauan Tuhan. Karena itu Roma 8 ayat 26 berkata, Roh itu yang membantu aku dalam kelemahanku, karena aku tidak tahu bagaimana harus berdoa. Sebenarnya aku ini tidak pintar berdoa, aku tidak tahu apa yang harus kudoakan. Tapi Roh sendiri akan berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sehingga apa yang keluar itu adalah dari Roh Allah. Dan kalau Anda bisa melihat di dalam Yehezkel, di dalam Yehezkel, Anda akan perhatikan di dalam Yehezkel 36. Yehezkel 36, dan kalau Anda mengerti ini, Yehezkel 36 ayat 37. Ya, saya baca dari ayat 33. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Jadi Tuhan yang akan membuat, bukan kita, bukan kerennya kita, tapi Tuhan akan membantu. Tuhan yang akan memberi rencananya. Tuhan bikin rencananya untuk membangun kita, mengangkat kita, dan dia katakan runtuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas padamu. Jadi tidak akan dipermalukan, saudara. Maka dia katakan sebaliknya, mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh sunyi sepi dan musnah sekarang didiami dan menjadi kubuh. Saudara,
Jangan takut, masa ini mungkin kita mengalami reruntuhan, menjadi reruntuhan. Tapi kalau kita terus dekat intim dengan Tuhan, oh, kita terus sedang dibentuk menjadi hati Tuhan, pikiran Tuhan akan diberikan pada kita. Kita tidak punya kepentingan untuk diri kita, keluarga, rumah tangga kita tidak lagi, saudara. Kita tahu bahwa kita hidup, tetap kita pelihara keluarga, tetap kita penuh kasih keluarga, tetap kita sayang, bahkan lebih bagus daripada yang dulu. Saudara, karena apa? Roh Allah itu ada pada kita, dan kita akan dipelihara luar biasa. Sebab itu di sini dikatakan kita akan menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, musnah sekarang didiami menjadi kumuh. Dan ayat 36, dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami. Ya, jadi masa ini sebenarnya Tuhan ingin memperlihatkan bahwa kekuatan kita. Mari kita datang cari Tuhan sungguh-sungguh dengan nyaring mencari Tuhan. Dan di sini yang sudah tandus, aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Jadi bukan aku Tuhan yang mengatakan dan kau yang buat, tidak. Aku Tuhan yang mengatakan dan akan membuatnya. Maka tanpa kau sadar, Tuhan melakukan bagiannya. Di mana kita tidak mampu, itu bagian Tuhan. Maka ayat 37, beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka. Saudara, apa yang ingin Tuhan lakukan? Meminta daripada Tuhan apa yang ingin Tuhan lakukan. Itulah pikiran Tuhan. Dan di sini dikatakan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpamanya domba-domba Yerusalem pada waktu perayaannya. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Allah. Mari kita mempercayai Tuhan, bahwa doamu pasti akan dijawab Tuhan. Kalau kau mengerti bahwa Tuhan tidak akan membiarkan keluargamu. Kalau kau cari Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan usahamu. Kalau kau benar-benar cari Tuhan dengan suara nyaring, dengan utuh, tidak bercabang. Ya. Nah, saudara, di sini kalau Anda memperhatikannya, Anda akan tahu, maka dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Karena pikiran Bapa lah, sehingga semua ini terfokus untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita tidak akan berasa bahwa kitalah yang melakukannya. Oh, itu semua karena kehebatan kita. Maka tidak lagi kita berasa kita. Karena dikatakan di dalam Ibrani bahwa semua dari Tuhan, bagi Tuhan, dan untuk Tuhan segala kemuliaan. Kita tahu Tuhan mau kita. Ya, coba Anda lihat ya ayatnya. Ya, itu ada di Ibrani sih. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Semuanya dari Tuhan, kepada Tuhan, dan oleh Tuhan segala kemuliaan. Jadi saudara, Anda tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan mau kita melihatnya itu semua bukan karena hebatnya kita, tapi semuanya untuk Tuhan, segala kemuliaan. Dan kita tidak harus merasa bangga dengan semua doa-doa kita yang sudah dijawab Tuhan. Jadi kita harus tahu kita bukan hidup untuk diri kita, untuk keluarga kita, tidak, tapi untuk Tuhan. Dengan keluarga yang bahagia, semua orang melihat Tuhan dari hidup kita.
keluarga kita, dengan keluarga yang akrab, dengan keluarga yang saling mengasihi, dengan keluarga yang saling membina kerukunan, dengan tetangga-tetangga juga, dengan lingkungan kita, maka disitulah nama Tuhan dimuliakan. Sehingga kita akan lihat Tuhan tersenyum melihat Anda dan saya. Nah, kita kembali kepada kepada Mazmur, dan disinilah Anda perhatikan apa yang dikatakan di ayat 3. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihibur. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Saudara, ini Anda harus ingat. Kenapa sewaktu kami suka berdoa dan tiba-tiba saya suka berdoa dan saya suka mengerang. Iya, apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Jadi saya suka kadang-kadang wow gitu, saudara ya. Anda tahu karena ada roh Allah. Roh Allah ingin supaya aku mengerang. Mengerangnya itu meminta jiwa-jiwa diselamatkan, meminta melahirkan kandungan rohani ini, melahirkan orang-orang yang kehidupan tidak benar menjadi benar, orang-orang yang jahat menjadi baik. Dan tanpa sadar, itulah tuntunan roh Allah yang dikatakan di dalam Yehezkiel 36 ayat 37, meminta supaya orang-orang domba-domba ini banyak semua akan datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan, menjadi korban persembahan. Artinya mereka tidak lagi memperhitungkan waktu, tenaga mereka, semuanya mereka mau memberikan kepada Tuhan. Anda lihat di sini, engkau membuat mataku tetap terbuka, aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Saudara, Anda terus di dalam malam hari Anda terus mencari Tuhan. Kau mau apa? Sehingga kalau kita tahu dulu, kau mau apa dengan diriku Tuhan? Tuhan, kau mau apa yang harus aku perbuat di dalam hidupku ini Tuhan, dan aku bisa menyenangkan Engkau. Maka di sini Anda perhatikan, aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanya kah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Saudara, kalau Anda melihat di masa-masa pandemi ini, banyak orang bisa memikirkan seperti itu. Seakan rohnya mencari-cari di malam hari, mereka nggak bisa tidur. Kenapa begini, kenapa begini? Saudara, jangan pernah berhenti untuk berteriak dengan nyaring dan dengan nyaring. Oh, Anda baca tadi ayat 2, dengan nyaring dan dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahan aku akan mencari Tuhan. Oh, Anda perhatikan lagi ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan ya. Aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Anda pernah tahu lagu itu? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Maka inilah kita harus lihat di sini. Engkau Allah yang melakukan keajaiban. Ya, sorry,
dan ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatanmu Tuhan. Aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Maka ayat 17, air telah melihat engkau, ya Allah. Air telah melihat engkau, lalu menjadi gemetar. Bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak padamu berterbangan. Deru gunturmu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantara Musa dan Harun. Jadi sekali lagi Tuhan ingin supaya kita mengingat kekuatan kuasa dan besarnya kuasa Tuhan. Jadi jangan pernah lengah dan jangan pernah lupa bahwa Anda harus kembali selalu membaca bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari perhambaan, keluar dari Mesir, keluar dari Firaun, dan kemudian mereka bisa melakukan mujizat yang dahsyat. Bisa tongkat itu membelah laut, dan itu tidak pernah kita lihat lagi, tetapi itu bisa terjadi karena Dia Allah yang sama, yang menolong Musa dan Harun, dan yang menolong bangsa Israel. Dia juga akan menolong kita. Tidak ada yang mustahil. Saya mengajak Anda melihat di dalam Mazmur 96 yang saya katakan, tingkat yang terakhir Allah Tuhan dan hakim seluruh dunia. Pertama, Dia Allah hakim yang benar, terus kemudian Dia hakim bangsa-bangsa, sekarang Dia hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, yang bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Tuhan menginginkan kita menyanyikan. Dia tidak bilang pujilah saja, pujilah. Karena kalau pujian itu juga bisa berupa kesaksian. Tetapi kalau Dia berbicara, nyanyikanlah nyanyian baru. Itu artinya Anda sedang bermazmur. Anda sedang menyanyi diikuti oleh irama. Maka di sini Dia katakan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Maka hakim seluruh dunia ini adalah Allah yang suka akan nyanyian-nyanyian di waktu malam, yang suka umatnya bernyanyi. Jadi jangan sampai ada orang bilang bosan nyanyi melulu. Nah saudara, kalau Anda ingat Dia hakim seluruh dunia, Dia suka Anda menyanyi bagi Tuhan hai segenap bumi. Maka kadang kita lihat, kalau kita tidak bernyanyi, kata bersorak, maka gunung-gunung ini akan melompat. Artinya gunung akan meletus karena menyanyi bagi Tuhan. Dan kemudian pohon-pohon akan kena hancur dan mereka akan melompat-lompat. Dan kita lihat bahwa samudra raya bisa menjadi tsunami karena kita tidak mau memuji, menyanyi bagi Tuhan. Maka Anda lihat di sini, menyanyilah bagi Tuhan. Kalau Anda perhatikan lagi bagi saya, kalau tadi nyaringkanlah suaramu pada Tuhan, nyaringkanlah, artinya berseru pada Tuhan dengan suara nyaring, berseru pada Tuhan dengan suara nyaring. Kalau sekarang Dia katakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Jadi bukan hanya manusia saja, tapi manusia adalah ciptaan Tuhan yang dikasihi, karena dibentuk seturut dengan rupa dan gambar Allah. Maka di sini dikatakan, ceritakanlah, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Anda perhatikan, nyanyikanlah nyanyian baru, menyanyilah bagi Tuhan, menyanyikanlah
menyanyilah bagi Tuhan, ulanglah. Dia katakan menyanyi, pujilah namanya, kabarkan keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Ayat 3, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpujilah sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Ini ayatnya ya. Jadi tadi ya Mazmur 70, berapa tadi kita baca? Dan ternyata sama ya. Mazmur 70 berapa tadi? Mazmur 70. Iya. 78 ya. Mazmur 78. 77 ya. Mazmur 77 yang kita nyanyi, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita ya. Nah, Anda lihat di dalam Mazmur 90, Nabi ini juga dia katakan begitu. Ya, Tuhan maha besar. Ya, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Dan itulah ayat 4. Ya. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah, dari segala dewa, dari segala orang-orang yang kita rasa hebat. Dikatakan sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Artinya orang-orang hebat yang kita berhalakan di dunia ini adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungannya dan semaraknya ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan, masuklah ke pelatarannya. Kalau Anda perhatikan ayat 7, kepada Tuhan hai suku bangsa. Artinya suku-suku bangsa, mari datang beribadah kepada Tuhan. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Artinya berikan sampai kekuatanmu, segenap hatimu, kemuliaanmu, apa yang kau banggakan, berikan itu kepada Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan, masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Dan sekarang kita tidak perlu takut. Maka hakim seluruh dunia, dia yang mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Kebenaran manusia seperti kain lara yang kotor. Itu kain apa kain lara ini? Orang Manado bilang tarapu, bukan kerapu. Terapu, tapi kain gombal, ya kan? Iya. Nah, jadi kita harus tahu bahwa manusia itu sehebat-hebatnya. Dia bilang cuma seperti kain lara yang kotor itu, kain terapu atau kain gombal, saudara ya. Tetapi Tuhan adalah yang luar biasa. Katakan di antara bangsa-bangsa, sungguhnya tegak dunia tidak boleh akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Jadi kalau Anda tahu, kehidupan bangsa-bangsa ini yang ngatur adalah Tuhan. Dan kalau iblis ingin mengatur, ingat Tuhan bisa menghancurkannya. Karena Tuhanlah adalah hakim bangsa-bangsa dalam kebenaran. Tetapi ada waktunya Tuhan bilang, hai iblis, ini saya punya hamba yang saleh, luar biasa, yang luar biasa hebatnya. Kita Ayub, saudara. Tapi Tuhan izinkan, iya, tapi jangan ambil nyawanya. Jadi kalau cuma harta, kedudukan, disanjung-sanjung orang, itu Tuhan bisa tes kita, diuji kita. Apakah kita tetap seperti Ayub mencari Tuhan? Saudara, tetapi kalau sudah waktunya ternyata dalam pengujian ini kita lulus, Tuhan, Ayub bersyukur kepada Tuhan karena dia tahu bahwa dia ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Dengan rendah hati dia membangun Mezbah kembali dan minta pengampunan, dan dia melepaskan pengampunan buat teman-temannya yang sudah mengata-ngatain dia. Dan Tuhan datang kepada teman-temannya dan bilang,
kamu sudah berkata salah tentang Ayub, tentang Tuhan. Iya, karena sebenarnya Tuhan tidak proses, Tuhan tidak marah pada Ayub, bukan karena dosa Ayub diproses, tapi karena Tuhan mengayak bangsa-bangsa, karena Tuhan sedang melakukan tanda heran melalui orang-orang yang diurapi ini, supaya orang melihat Tuhan melalui ketabahan ketekunannya mencari Tuhan, kesungguhannya berseru kepada Tuhan, sampai di akhir ayat yang dikatakan Ayub melakukan ini. Maka Tuhan katakan, kamu teman-teman Ayub, kalau tidak kamu akan hukum, murkaku akan turun padamu, karena kamu bicara bahwa itu dosa Ayub, padahal tidak. Engkau salah, engkau pakai namaku, engkau bilang Tuhan murka kepada Ayub, Tuhan marah, padahal aku bukan murka, aku sedang membuat dia muncul menjadi emas murni. Jadi hati-hati, jangan sampai kita pikir karena Tuhan murka makanya, atau karena dosa dia. Tidak, sebenarnya ada orang yang diproses bukan karena dosanya, tapi karena Tuhan akan memunculkan dia kembali menjadi emas murni. Seketika dia seakan-akan dipermalukan, tapi dia tetap cari Tuhan, dan tetap cari Tuhan, dan tetap cari Tuhan. Maka waktunya dia mengerti tentang Tuhan, itu adalah pelajaran. Dan waktu dia mengerti, maka dia mulai buat korban syukur pada Tuhan. Dan saat itulah Tuhan yang tegur temannya, kamu harus datang minta dia doakan. Maka temannya bersyafaat. Maka Ayub bersyafaat buat temannya kepada Tuhan. Maka doa Ayublah, hanya doa Ayub yang akan kudengar. Karena Ayub di masa penderitaan dia tetap setia pada Tuhan. Sekalipun dia pernah berkata, aku mau bertanya kepada Tuhan, karena dia rasa dia tidak bersalah, kenapa dia diproses. Tetapi dia tetap menerima, karena dia bilang, masa kita cuma menerima yang baik, terus kalau kita diproses kita tidak mau. Maka saudara, inilah kehebatan seorang Ayub, sehingga tertulis di dalam kitab. Dia tidak hanya minta berkat, tetapi dalam proses yang harus dialami, dia tetap buat doa, dia tetap doa, dia tetap cari Tuhan, dia tetap bertanya Tuhan. Sehingga akhirnya dia mengerti dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dan telinganya mendengar, bukan dari kata orang lagi, tetapi dari Tuhan sendiri. Dan dia mulai mengerti, dan hatinya kembali menjadi satu dengan Tuhan. Dan disitulah Tuhan suruh doa. Kau harus minta doa melalui Ayub. Maka doa Ayublah yang akan aku dengar. Jadi di masa pandemi ini kita sedang diproses seperti Ayub. Dan kemudian Tuhan akan mengangkat, karena banyak orang mengalami sakit parah dan disembuhkan. Mereka juga mengalami keuangan diproses dan Tuhan pulihkan. Karena ada teman-temannya yang disuruh Tuhan bahwa kamu harus datang kepada Ayub, karena dialah yang sudah mengalami proses ini, dan dialah yang sudah berjumpa dengan aku. Dan kamu ngomong bahwa dia diproses karena dosa, karena Tuhan marah pada dia, padahal aku tidak marah pada Ayub. Jadi ingat baik-baik, Tuhan tidak marah. Maka Tuhan bilang, kamu ini salah, kamu bilang Tuhan marah karena dosa Ayub, padahal tidak. Bukan karena dosa Ayub, tetapi karena nama Tuhan akan dimuliakan melalui Ayub. Maka orang-orang ini yang berpikir jahat bahwa Ayub berdosa apa semua, maka Tuhan bilang, kamu bicara tentang aku yang salah. Aku tidak marah pada Ayub. Kau bilang aku murka pada Ayub, padahal tidak. Kau bilang Ayub berdosa, padahal Ayub bukan karena dosa Ayub, tapi karena Tuhan yang mau menguji. Kalau Tuhan menguji dia, dia akan muncul seperti emas murni. Dan kemudian teman-temannya yang Tuhan akan sikat temannya, karena lu bicara salah tentang saya. Maka kau harus datang kepada Ayub, karena syafaat Ayublah yang akan didengar. Jadi Ayub harus bersyafaat buat teman-temannya,
dan bilang, Tuhan ampunilah, ampunilah teman-temanku ini, ampunilah. Karena tanpa sadar waktu kita menghakimi orang lain, dan kita bilang, Tuhan hancurin dia karena dia berdosa, karena dia salah. Padahal karena Tuhan sedang punya maksud pada Ayub, maka hati-hati dengan perkataan kita. Iya, kalau kita melihat teman yang diproses, terus kita nggak ngerti, kita ikut seperti teman Ayub, maka mereka sedang melawan Tuhan sebenarnya. Karena mereka bilang Tuhan, padahal bukan Tuhan yang proses Ayub. Bukan Tuhan, maksudnya bukan Ayub berdosa, tapi Tuhan mau membuat Ayub menjadi terpuji, ternama, terhormat, diberkati kembali. Sehingga teman-teman Ayub datang dan membawa korban, membawa berkat yang begitu banyak. Dan kemudian Ayub dipulihkan. Jadi orang-orang yang dipakai untuk memberkati di masa pandemi ini, orang mengalami hancur, mengalami karena Tuhan punya maksud, maka orang-orang itu akan diberkati. Karena mereka memberi bala bantuan kepada orang yang diproses, yang bukan karena dosanya dia diproses, tapi karena Tuhan mau kemuliaannya naik. Artinya di waktu proses pandemi yang dialami oleh Ayub sakit, Ayub jadi jatuh miskin, perusahaannya hancur semua, dan ini sedang terjadi. Orang-orang yang benar mengalami kehancuran, dan kemudian di saat itulah nama Tuhan dimuliakan karena Ayub akhirnya membangun mesbah, terus berdoa. Dan Tuhan bilang pada teman Ayub, lu datang kasih berkat, kasih duit, kasih barang-barang, kasih emas, kasih domba, kasih unta, kasih, iya, semua. Sehingga apa yang hilang pada Ayub itu dikembalikan begitu banyak. Karena Allah adalah hakim yang benar. Dia mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Saya ajak Anda melihat Ayub itu supaya Anda tahu bahwa benar apa yang saya katakan. Mari kita lihat di Ayub. Masa ini banyak orang mengalami seperti Ayub, diproses habis, tiba-tiba perusahaannya jadi bisa, terus orang bilang dosa sih dia, dosa ini. Padahal sebenarnya bukan, saudara. Terus mereka bilang, ayo lu minta ampun sama Tuhan, nanti Tuhan pulihkan. Padahal Ayub bingung, dosa apa? Dan sekarang pun banyak kita mengalami seperti ini, dan saya pun mengalami seperti ini. Terus pikir dosa apa? Tiap hari berdoa dosa. Nah saudara, tapi Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati kami, orang-orang yang memberkati orang-orang yang diproses. Maka saya mengajak Anda melihat dalam Ayub. Dalam Ayub 42, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan itu berbeda dengan rencana kita. Rencana kita mah dari sedikit terjadi kaya dan sangat kaya. Tapi Tuhan, dia proses Ayub, terus kemudian dia proses lagi, dan kemudian dia naikin lagi. Jadi kita nggak bisa bilang cara Tuhan, karena cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Rancanganku bukan rancanganmu, pikiranku bukan pikiranmu, sejauh langit dari bumi. Jadi janganlah kita salah dalam berbicara. Firman-Mu, siapakah dia yang menyembunyi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku, yang tidak aku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahukan aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ayub bilang, aku ternyata hanya dari kata orang saja aku dengar tentang Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi proses Ayub ini untuk mendengar suara Tuhan, untuk melihat Tuhan, untuk hidup menjadi seperti yang dikatakan Yohanes 15, menjadi satu dalam pokok anggur yang benar itu. Sehingga apa yang dia minta Tuhan akan jawab. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Artinya dia
kembali mengerti bahwa selama ini aku ibadah cuma tradisi. Selama ini aku melakukan ibadah dengan tradisi, tapi hatiku selalu takut. Dan akhirnya dua sifatnya lahir dari ketakutan, bukan dari iman. Nah, Tuhan membuat dia belajar di masa itu. Maka itu setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, yang temannya Ayub, yang mengata-ngatain itu, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, tentang Tuhan, seperti hambaku Ayub. Ayub bilang, aku ternyata salah. Jadi Ayub keterbukaannya kepada Tuhan. Ternyata aku ini selama ini yang kulakukan saja ibadah tradisi. Sekalipun aku nyumbang, aku nolong orang miskin, aku sangat perhatian, karena agama lain pun jauh lebih bisa menolong orang daripada agama Kristen. Nah, Ayub melakukan itu dengan tradisi. Tetapi kita lihat setelah dia mengerti, dia bilang, ternyata hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya Ayub mengucapkan keterbukaan, aku ternyata ini, aku ternyata salah, aku ternyata. Nah, saudara, Tuhan mencari pengakuan kita. Nah, kemudian Tuhan katakan pada temannya, oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkan semua itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Jadi temannya harus nyumbang, harus kasih berkat kepada Ayub. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, dan biarlah Ayub berdoa syafaat untuk kamu, berdoa syafaat untuk usahamu, berdoa syafaat untuk rumah tanggamu, berdoa syafaat untuk pekerjaanmu, untuk keluargamu, untuk kamu, karena hanya permintaannya yang akan kuterima. Hanya doanya Ayub ini yang akan diterima. Syafaatnya Ayub buat teman-temannya yang akan naik di hadapan Tuhan, yang Tuhan terima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang Tuhan, tentang aku, seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad dan Sua dan Sofar orang Naamah, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima doanya Ayub, permintaan Ayub untuk mereka jangan ditimpa, untuk Tuhan ampuni mereka. Kita pun bisa berdoa buat orang-orang itu, supaya mereka diampuni. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi dia diproses, kemudian dia tetap setia pada Tuhan, malah dia bertanya Tuhan, malah akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan. Keterbukaannya lah, suara hati yang benar itu yang mengakui, dan ketidakmengertiannya, sehingga benar-benar kalau kita rendah hati dan mengakui kita nggak ngerti Tuhan, ampuni saya nggak ngerti, ternyata kau itu dahsyat banget, kau itu. Maka dalam keberadaan kesahajaan atau kesederhanaan kita, Tuhan itu mencari pendoa-pendoa yang sederhana, yang mau cerita masalahnya kepada Tuhan dengan apa adanya. Maka disinilah, kalau kita tidak mengerti, nggak apa-apa, kita biarin saja, tapi kita cari Tuhan terus, cari Tuhan sampai Tuhan berjumpa, sampai kita bertemu Tuhan, kita dengar dan kita lihat Tuhan. Maka disinilah dikatakan, maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Saud dan Sofar orang Naamah, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan pada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabatnya. Jadi setelah kepahitannya terlepas, dia mendoakan sahabat-sahabat yang mengata-ngatai dia, dia bangkrut, dia jadi miskin itu karena dosa kali dosa, padahal tidak.
Karena masa itu angin topan dan angin ribut datang menghantam. Nah, karena Tuhan ia izinkan itu untuk dia tertulis di dalam Alkitab sebagai contoh teladan orang saleh, orang jujur, orang yang takut akan Tuhan, dan orang yang menjauhkan kejahatan. Saya sampai hafal itu. Ayub adalah orang yang orang yang benar, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhkan kejahatan. Nah, saudara, Anda lihat di sini, Tuhan berkati kembali dia 2 kali lipat dari segala yang ia punyai dahulu. Teman-teman yang dia doa syafaat buat teman-temannya, dan Tuhan juga, karena teman-temannya datang membawa persembahan dan membawa semua yang Tuhan bilang, kau kasih berkat buat Ayub, dan doa Ayublah yang akan kudengar. Dan Anda lihat, kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Lihat, akhirnya mereka semua membawa, baik korban-korban itu membawa emas, permata, dan juga di sini mereka memberi dia uang. Jadi saudara, di masa pandemi ini kita hamba-hamba Tuhan mengalami ini, dan Tuhan akan pakai teman-teman ini, dan mereka lah kita doa syafaat, dan Tuhan bilang keluarganya akan datang, teman-temannya semua akan datang juga dan akan memberkati. Jadi normal kalau di masa kita susah ini tiba-tiba perusahaan kita bangkrut seperti Ayub dan mengalami seperti ini, aduh susah banget saudara. Tetapi Tuhan bilang jangan takut, kalau Ayub Tuhan tolong, saya dan Anda yang mengalami masa ini Tuhan juga tolong melalui teman-teman dan keluarga. Karena itu dikatakan di sini, mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, dan selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemimah, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Jadi perempuan dan laki-laki diberi milik pusaka yang sama. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Jadi di masa pandemi ini, nggak apa-apa Anda mengalami masa bangkrut seperti Ayub, tapi Tuhan akan pulihkan. Karena kalau kita melakukannya, kita mengalami bukan karena dosa kita, tapi karena Tuhan mau kita bisa melihat dia. Kita bisa berperkara dengan Tuhan. Tuhan bilang mari berperkara, nyatakan kalau kau benar, untuk tujuan mata kita terbuka, telinga kita terbuka. Di masa ini mungkin Anda yang ikut dengan saya pun mengalami banyak kesusahan seperti saya, tetapi Tuhan tetap akan menolongmu dan menolong saya. No problema, dia akan menolong, mengembalikan bahkan lebih dari yang pernah kau alami dulu. Maka di sini saya mengakhiri ayat ini. Tadi sudah sampai ayat 9 apa 8. Ya, saya baca dari ayat 8 ya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang, dia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran.
Jadi inilah yang kita lihat, dia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Dan itulah yang dia adili pada Ayub dalam kebenaran. Dan kemudian Ayub dipulihkan. Karena kalau manusia bilang, oh itu dosa Ayub, ternyata salah. Iya kan, tadi Tuhan mengadili dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita, bumi bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorak di hadapan Tuhan, sebab ia datang, sebab ia datang. Anda lihat lagi, sebab Tuhan datang. Dan Tuhan datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Mari teruslah bahwa Tuhan adil. Dia tahu bahwa bukan dosa kita lah kita mengalami kebangkrutan seperti kami mengalami. Dan orang-orang yang sekarang mengalami bukan karena mau kami dan bukan karena, tapi karena Tuhan adil dan benar. Maka dia sedang membentuk kita menjadi emas murni, supaya kita dengar suaranya, kita melihat dia, dan kita dituntun oleh dia. Sehingga doa kita, syafaat kita akan memberkati teman-teman yang salah sangka terhadap kita dan berbicara salah dan bilang Tuhan menghakimi, Tuhan hancurin mereka karena dosa. Padahal Tuhan bilang tidak, aku sedang di masa ini, aku sedang mengayak bangsa-bangsa, aku sedang memurnikan anak-anakku, aku sedang membawa mereka untuk naik ke level yang lebih tinggi. Maka orang-orang yang sedang mengalami seperti saya, jangan takut. Tuhan, ya, Ayub sudah pernah alami dan kita alami masa ini sekarang, dan Tuhan menolong. Pasti Tuhan tolong Anda, Tuhan tolong saya, karena Tuhan hakim. Dikatakan Tuhan hakim seluruh dunia, karena masalah pandemi ini adalah masalah seluruh dunia. Maka seluruh dunia, ya, bangsa yang kaya raya pun mengalami. Jadi jangan khawatir kalau selama kita masih tetap cari Tuhan dan kita berperkara dengan Tuhan, kita menyembah, memuji. Dia katakan nyaringkan suaramu, berseru nyaringkan suaramu, nyaringkan suaramu. Dan dikatakan lagi terus, ia datang, ia datang. Jadi Tuhan akan datang dan Tuhan akan menolong kita sebagaimana sudah dialami oleh Ayub. Di masa ini banyak orang yang mengalami seperti itu. Karena ada orang-orang yang kasihan, anak-anaknya pun meninggal, orang tuanya meninggal kena COVID juga. Dan kemudian ada orang-orang yang mengalami perusahaannya juga hancur. Dan ingat, itu sudah dialami Ayub, dan Ayub dikembalikan. Karena itu adalah Tuhan sedang menghakimi seluruh dunia. Tuhan hakim seluruh dunia. No problema. Tetap kuat, tetap setia, tetap intim dengan Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap bersyafaat, tetap berdoa buat orang-orang, dan memberkati mereka yang menganiaya dan mengata-ngatain. Mungkin di belakang mereka ngata-ngatain, rasain, nggak masalah. Berdoa buat mereka supaya mereka tidak mengalami, iya, seperti yang Tuhan bilang pada teman, jangan sampai aku menganiaya kamu, jangan sampai aku murka padamu. Nah, mereka pun akan diberkati. Percaya saudara, Anda dan saya akan naik ke tingkat syafaat yang seperti Ayub, mendoakan orang-orang yang mengata-ngatain dan yang berbicara jahat, dan yang memakai nama Tuhan bilang, oh Tuhan yang hancurin mereka. No, ini masa Tuhan hakim seluruh dunia. Maka semua orang mengalami. Maka kalau Anda bagian orang yang memberkati, Tuhan pasti akan membalas berlimpah-limpah pada Anda. Jangan khawatir, apa yang kau tabur kau akan tuai, karena penuai itu akan dapat jauh lebih banyak dari apa yang dia tabur. Tuhan memberkati. Mari kita angkat tangan kita pada Tuhan. Bapa, turunkan berkat-Mu atas mereka, anak-anak-Mu yang setia terus
terus mendengar firman-Mu, terus menyanyi. Engkau katakan bahwa menyanyilah dan menyanyilah dan menyanyilah bagi Tuhan. Oh Tuhan, karena Engkau hakim bangsa-bangsa, Engkau hakim seluruh dunia, dan Engkau mau kami menyanyi dan menyanyi dan menyanyi, karena Engkau akan datang dan Engkau akan datang dan Engkau sedang datang, dan Engkau adalah hakim yang mengadili bumi dengan kebenaran, dan bukan kebenaran yang dilihat dengan prasangka negatif manusia, tetapi Engkaulah yang sedang melakukan bagian pandemi ini Tuhan, untuk menaikkan tingkat kami ke tingkat yang lebih tinggi lagi, bahwa kami Tuhan diproses untuk menerima, yaitu melihat Engkau dan mendengar suara-Mu. Sehingga ibadah kami bukan ibadah biasa lagi, tetapi bukan ibadah yang apa kata orang saja, tetapi ibadah yang benar-benar intim, berjumpa dengan Engkau, menjadi satu seperti Yohanes 15 berkata, sehingga doa kami, apa saja yang kami doa dan kami minta, Tuhan Engkau menjawabnya Tuhan, dan Engkau memberkatinya, maka umat-Mu akan menerimanya. Tuhan, kami akan pulang, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan, tibakan dengan selamat, tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah, jaga dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan. Mereka tiba dengan selamat, dan mereka beristirahat dengan keluarga yang bahagia, dan mereka dipulihkan metabolisme tubuh mereka, sehingga tidak ada sakit yang menimpa mereka. Oh, tidak ada kesesakan, tidak ada stres, tidak ada putus asa, tawar hati, tidak ada yang mundur. Dalam nama Tuhan Yesus, dan imun tubuh mereka menjadi kuat dan bertambah kuat, dan Tuhan turunkan berkat-Mu atas mereka. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu, Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Tuhan, Engkau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua adalah cinta kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, persekutuan yang manis, yang indah, yang erat, bahkan yang intim dengan Allah Roh Kudus, menyertai kami, menghibur kami, menguatkan kami, membawa kami dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar, dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, dan orang-orang yang Tuhan Yesus diberkati oleh-Mu, orang-orang yang dipercayai oleh-Mu, orang-orang yang mendapatkan kemurahan-Mu Tuhan dan kebaikan-Mu, orang-orang yang Kau angkat tinggi Tuhan, dan biar nama-Mu dimuliakan melalui anak-anak-Mu Tuhan, dan COVID ini bisa cepat berhenti dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan, vaksin yang terbaik itu cepat datang di bangsa kami Indonesia Tuhan, dan doa anak-anak-Mu Tuhan, apa yang dibutuhkan, diperlukan mereka jasmani dan rohani, diperlengkapi dengan takaran yang ditekan, yang dipadatkan, yang digoncangkan sampai yang tumpah keluar. Tuhan akan isi kepada ribaan, kepada kehidupan mereka jasmani dan rohani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai berjumpa besok hari lagi jam 8. Puji Tuhan, Tuhan berkati.